sulit Pak Salman. Mohon maaf untuk terlambat ini. Nggak apa-apa. Fokus pada apa yang dimiliki, yaitu alihkan perbuatan dari apa yang kurang atau yang belum tercapai kepada hal-hal yang positif. Apa sudah ada dalam genggaman. Nah ini untuk istilahnya berikut beberapa rasa syukur. Untuk konteksnya atau contohnya itu bagaimana gitu, apa yang dimilikinya, misalnya rumah atau mobil atau apa itu. Terus syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus terhadap apa yang sudah dimiliki Bapak Ibu. Semua orang punya jatah masing-masing. Terus kemudian what belongs to me will be simply find me. Jadi ungkapan barat ini baru ditemukan 1920-an bahwa saya tidak akan mencari, saya fokus terhadap apa yang sudah saya miliki. Itu mempunyai daya tarik. Dan apa yang sudah apa yang saya miliki dan apa yang tidak bisa saya miliki itu tidak akan melewati saya. Dan ini perkataan siapa? Sahabat Rasul. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Umar bin Khattab sudah tahu 15 abad yang lalu mengutarakan bahwa apa yang sudah saya miliki pasti menjadi milik saya. Fokus terhadap milik saya ini keren Bapak Ibu. Kan Allah sudah bilang la in syakartum la azidannakum, bahwa apa yang siapa yang bersyukur aku tambah. Siapa yang mensyukuri kondisi karakter anaknya sekarang, misalkan ada kekurangan, ya fokus terhadap kelebihan. Oh ini anakku, oh ini mobilku, oh ini apalagi ya, hartaku segini, oh ini usahaku, Allah kasih ya ini. Fokus terhadap apa yang sudah dimiliki, tidak melihat ke orang lain. Jangan bandingkan, ada istilah parenting ya, jangan bandingkan anak-anak dengan yang lain, itu betul sekali. Karena fokus terhadap anak kita sendiri, fokus terhadap kelebihan, itu akan melejitkan potensinya dia. Karena kita akan memunculkan motivasi. Karena kita bahagia dulu sebelumnya. Kita abaikan apa yang kurang di dia, kita abaikan anaknya orang lain. Karena setiap manusia punya potensi yang beda-beda. Contohnya itu nih Pak. Jadi baik itu makhluk hidup, anak, istri, ya fokus terhadap istri masing-masing gitu ya Pak Eta ya. Rumput tetangga tidak lebih hijau ya. Pokoknya ini istriku. Kemarin rumusnya apa Bu? Ini ya Bu ya, setengah isi setengah kosong. Siapa yang masih ingat? Bu Nur ini pertanyaannya nih. Masih ya? Bahwa fokusnya terhadap air yang masih. Ya orang positif. Ini siapa ini? John Stem. Ini menemukan teori ini, tapi sebenarnya bukan dia amat sih, maksudnya tokoh-tokoh Islam juga banyak. Bahwa fokus terhadap air, kalau kita haus, kita nggak boleh bilang ada air, tapi kok masih sisa setengah. Tapi fokus terhadap alhamdulillah, walaupun ada setengah, tapi masih ada airnya. Jadi dua kalimat itu ditutup dengan rasa bahagia. Kayak istri saya menutup dengan rasa bahagia. Suamiku hitam tapi manis, kan dia? Jangan dibalik. Suamiku manis tapi hitam. Itu sama-sama dua kalimat. Ini setengah isi setengah kosong ya. Ini jadi dari Mr. Kihara juga orang Jepang, pakar psikolog juga menemukan setengah isi setengah kosong itu membedakan paradigma orang cerdas. Istriku cerewet tapi sacet, lincah. Jangan kebalik, istriku sacet tapi cerewet gitu loh. Ya jadi endingnya itu dibuat dua kalimat itu dibuat yang positif seperti itu. Mungkin ini bagian dari contoh-contoh gitu. Nanti boleh setelah pertanyaan kami diberikan contoh bersama gitu, kehidupan syukur di rumah tangga atau di tempat masing-masing yang merasa bahagia. Oh ini keren nih. Gitu. Mas Hakim silakan. Ya. Oke, harus tanya ini Mas Hakim nih. Ya, ini anak muda nih. Maaf ya Pak Rizun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm, mungkin singkat saja tadi dari pertanyaan yang dipuntarkan oleh temannya Pak Bapak yang dari Jepang itu tadi kan belum dijawab sepenuhnya ya Pak. Oh, iya. Jadi mohon untuk dijawab sepenuhnya karena saya juga penasaran gitu. Oh, penasaran, baik Mas. Ini ya, memang dibuat setengah tadi. Iya, oh gitu. Padahal lalu ini meneruskan. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa paradigma sudut pandang orang terhadap Islam itu sudah dibuat sedemikian negatif sama orang-orang yang benci Islam. Dan itu kaum Yahudi yang mereka punya media TV segala macam. Yang dimunculkan di sana itu di luar negara-negara maju yang posisinya netral kayak Jepang, Kanada, Switzerland itu netral gitu, posisinya tidak sedang memerangi. Kan ada kaum kafir yang posisinya memerangi. Nah, di antara Israel, Amerika seperti itu. Nah, itu memberitakan hal-hal yang negatif tentang Islam. Ya, saya jawab saja bahwa kalaupun di negara Islam perang, di sana tidak ada satu negara yang kalau ada perang di situ tidak ada negara itu. Kira-kira siapa? Baru dia bisa jawab. Yaitu siapa? Di seluruh perang di seluruh dunia selalu ada negara itu. Siapa? Amerika. Iya. Amerika. Karena Amerika pendapatan tertinggi apa Bu? Jual apa Bu? Senjata. Kalau nggak ada perang laku nggak? Pertahanan, latihan pertahanan dan segala macam laku nggak? Satu itu. Yang kedua, kenapa Timur Tengah? Karena Timur Tengah kaya Mas. Allah sudah beritakan bahwa kamu nanti dimuliakan ya Rasul. Kamu sekarang beban berat. Alam nasroh lakasih stopero. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitanmu ini negara tandus, kemudian orangnya keras-keras, jahat-jahat, terus kemudian menyembah berhala. Ya Rasul, ya Allah, gimana? Rasulullah sempat melemah ya, terus dijanjikan sama Allah dan itu terbukti. Negara terkaya sedunia sekarang adalah Timur Tengah. Oleh karena itu kira-kira ada gula, ada semut, digerubunin, ya. Ya Mas ya, masuk logisnya Mas. Masuk ya. Alhamdulillah masuk Pak Eko. Ya, monggo yang mau menambahkan atau mengkoreksi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak akan membahas masalah bersyukur ini tentunya tidak lepas dari nikmat. Benar ya? Iya. Padahal kalau lautan di dunia ini sebagai tintanya dan pepohonan ini sebagai penanya, maka untuk menulis satu persatu nikmat yang diberikan Allah pada kita semua itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Jadi betapa dahsyatnya nikmat yang telah diberikan Allah pada kita semuanya. Namun demikian bersyukur ini perlu kita sikapi dengan bijaksana. Sering bersyukur ini dianggap sebagai penghalang suatu puncak prestasi. Contohnya, ini anak ini kalau belajar nilainya mungkin bisa 8 ya. Sementara dengan santai-santai nilainya 7. Nilainya di 7 dusium, keluarnya 7. Ya kita bersyukur sudah dapat 7 nilainya. Enggak usah ngoyo-ngoyo. Nah ini harus disikapi ya toh. Suatu saat misalnya kita dagangan dodolan ya toh, misalnya dodolan opol ya. Kedina iki omsete entuke ming 100.000 bersyukur. Padahal kalau jualannya dikencengin lagi mungkin ditambah waktunya ya toh, ditambah pelayanannya, ditambah senyumnya ya toh, mungkin bisa sampai 200. Tapi apa yang diperoleh adalah bersyukur. Ya untuk 100 ya bersyukur. Inilah yang saya maksud bahwa bersyukur ini bisa menjadikan suatu handicap ya, artinya hal-hal yang harus kita pahami, harus kita sikapi secara bijak. Pertanyaan saya yaitu masalah bersyukur tentang sakit ya. Ini yang saya juga paham ya, bahwa misalnya saya kemarin sakit gigi itu ya, itu ibaratnya itu dunia itu saya sendirian ya. Sakit gigi, penderitaan nggak makan 2 hari rasanya lapar ya. Itu baru sakit gigi 1 ya. Hanya kita kan walaupun kita sakit gigi 1, ini kita harus bersyukur. Coba misalnya yang sakit itu 5 ya, ini kan seperti itu kan.
Ya ini hal-hal seperti ini. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa apabila sakit di dunia ini akan mengurangi dosa kita. Nah inilah, tolong saya dijelaskan kaitannya apa dengan sakit, karena di sini tercantum ya bahwa nikmat sakit ini ya. Sakit itu akan mengurangi dosa kita. Nah, tapi pikir itu apa? Hanya untuk pelipur lara saja, atau hanya untuk apalah, untuk kipas-kipas yang sakit gigi tadi supaya rada sembuh lah ya. Nah, ini tolong saya dijelasin apa hadisnya atau dasarnya orang sakit itu bisa menambah pahala ya, kalau mengurangi dosa gitu ya. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berkenaan tadi ada satu lagi mungkin ganjalan dari Pak Epta berkenaan dengan satu tadi, jangan sampai Pak Epta pesan bagus nih, jangan sampai bersyukur ini mengurangi rasa ikhtiar prestasi. Iya betul. Ya, bersyukur ini adalah rasa terima kasih ke Allah. Ending sudah Ya. ending baru kita bersyukur. Ya, Ya kan? jadi itu adalah sebuah sebuah instrumen yang harus terpisah Pak Ita. Artinya seperti waktu kita bahas tentang tawakal gitu, bahwa orang yang bertawakal itu sejak awal bertawakal, bukan pada akhir setelah usaha baru tawakal. Karena faedah azamta fatawakal Allah. Terus kemudian orang bersyukur pun demikian. Ketika kita bersyukur terhadap rezeki yang ada, saya juga sering diingatkan, tapi jangan lupa tetap harus berjuang lagi, belajar lagi berkenaan dengan maisa atau mencari uang, mencari rezeki. Bapak Ibu sekalian, terima kasihlah ke Allah bahwa Allah akan menambah nikmat rezeki Allah. Itu sudah pasti karena itu janji Allah. Okay. Namun ada kewajiban dari Allah lagi, bahwa kita disuruh berikhtiar, menyempurnakan, bahasa Islamnya menyempurnakan. Faedah azamta fatawakal Allah. Azam itu kesempurnaan ikhtiar, bukan usaha asal-asalan. Jadi Islam insya Allah tidak akan mengendorkan di sisi satu ikhtiar, tapi melemahkan ketika orang bersyukur. Itu berarti ilmunya kurang komprehensif. Jadi kalau orang main musik, saya kasih contoh kembali lagi ke drum. Saya masih ingat terus karena tangan berjalan itu kaki nanti ketukannya beda-beda. Nanti tangan kiri beda-beda. Jadi kita punya hati, punya otak, punya fisik, bahwa kalau hati kita itu menerima berterima kasih, kira-kira rasa bahagia dan fisik kita makin ringan nggak Pak Bu? Makin ringan nggih. Artinya ada tugas fisik yang kita makin justru ringan. Terus otak kita makin luas nggak? Mudah menangkap ilmu, makin mudah. Karena rasa hati sudah lapang dulu. Jadi ada tugas hati, tugas instrumen otak, tugas instrumen tangan, fisik, dan ini semuanya melengkapi. Terus kemudian tadi berkenaan dengan dalil ya. Mayyusibul muslimat min khauf tidak menimpa. Saya bahasakan Indonesia nih. Kalau nanti saya share dalil yang otentiknya. Mayyusibul musliman min nasobin wala wasobin, ya waktu itu pernah kita bahas ya, bahwa tidak menimpa kepada seorang yang muslim sesuatu yang menyakiti atau sakit dari jenis sakit apapun, sakit berat, tidak ada sesuatu yang menimpa dari semua jenis musibah, kecewa, sakit hati, hatta saukati yusikuha, hingga kepada duri yang menusuk, illa kafarallahu biha. Jadi kecuali Allah memberikan kafarah, memberikan sudah mencukupi semua kesalahan-kesalahannya. Jadi membuat impas, Pak. Ini dalilnya, Pak. Jadi sudah jelas ini janji Allah lewat hadis Rasulullah bahwa tidak menimpa sesuatu apapun itu, baik kecewa, baik ditipu orang, baik sakit fisik kan gitu. Hatta syaukati yusikwa, hingga kepada duri, sekecil duri loh Pak, celekit yang menusuk. Kalau orang itu menerima, itu adalah kafaratul biha, bahwa Allah memberikan kifarat terhadap kesalahan-kesalahannya, Pak Bu.
Jadi semangat G untuk yang sakit. Ini bukan motivasi kita, tapi motivasi Allah. Kalau sudah Allah yang motivasi, itu ada janji akhirat. Kalau ustadz yang motivasi, bisa jadi takut kehilangan jamaah. Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang pegang HP membuka dalil ya. Saya welcome karena HP sekarang ada hadis, ada tafsir, ada per ayat ngoten nggih. Jadi kalau saya salah, jadi enak kita majelisnya insya Allah saling melengkapi, saling menjaga agar kita tidak salah ngoten nggih. Demikian. Pak Ipta mau Yang sakit mengurangi dosa. gimana Pak? Kan kalau sakit mengurangi dosa itu. Iya, Ya. hatta saukati yusikuha, bahkan sakitnya duri yang menusuk, Mbak. Ya kita Tadi- harus, misalnya kena duri pun kita harus menerima dan bersyukur lah ibaratnya. Iya betul. Nah, kalau yang kaitannya dengan kamu sakit akan mengurangi dosamu gitu loh. Iya, tadi kan mayusibul musliman min nasobin. Nasobin itu artinya sakit berat, Pak. Ya. Hatta syaukati, tadi sudah saya jelaskan kekecewaan, sakit hati. Oke. Hatta syaukati, bahkan duri kecil saja, Pak. Ya. Yang celekit menyakiti kita. Ya. Itu ilah kafarallahu biha. Bahwa itu tidak kecuali Allah memberikan kifarah, ampunan kepada hambaku itu, gitu Pak. Paham ya Pak ya? Belum? Belum ya? Udah belum. Aku belum Pak. Ya. Jadi kan sering kita, aduh ya udah sakitmu semoga untuk bisa mengurangi dosa-dosamu nanti di akhirat, seperti itu loh Pak, kata-kata seperti Ya, itu. jadi Dasarnya enggak? maaf, bahasa Arab kifaroh itu Pak. Kifaroh itu adalah setimpal. Artinya kesalahan-kesalahanmu itu kesalahan-kesalahanmu itu akan ditimpal dengan musibah yang kamu Allah berikan itu loh Pak. Bahkan hatta syaukati yusikuha, bahkan duri yang menusuk tadi Pak. Oh. Jadi bahasa kifaroh itu sama dengan ampunan Pak. Selesai. Oh. Kifaroh artinya kan pelanggaran. Maksudnya awalnya dari pelanggaran kita, terus kita harus membayar kafarot. Nah, kafarotnya itu adalah sakitnya kita gitu loh Pak. Ya, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan kita, ya Allah ampuni, astagfirullah. Tapi Allah kadang-kadang kasih pembersihannya itu lewat sakit Pak. Jadi kita jangan juga berprasangka buruk. Orang koruptor, orang pejabat bagaimana itu lalu stroke. Jangan berprasangka buruk. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu gitu. Dan terhadap orang yang sakit kita tidak bisa basa-basi lagi bahwa itu ada janji Allah. Nah, tapi persoalannya adakah hidayah di dalam hati bahwa dia menerima lalu mau kembali ke Allah. Karena Allah itu memberikan sebuah nikmat itu macam-macam, hidayah itu lewat sakit, lewat rezeki yang berlimpah, ngoten nggih. Oh ya, kalau itu sudah mudeng. Oke, maaf. Tapi kalau- Kifarah tadi nggih, Pak. Iya, Maaf. Jadi bahasa ampunan dengan kifarah nggih, sama Pak. Ya udah. Baik. Jadi kalau orang yang sakit itu tuh bisa mengurangi dosa-dosanya. Ya. Atau ada kaitannya kalau sakit itu balasannya kamu dosa-dosa biyen. Iya, itu betul Pak. Ya. Itu juga betul. Itu balasan. Artinya kalau sudah dibalas bagaimana Pak? Ya. Bersih. Nah, tetap ada maksud baik Ya. Pak dari Allah. Zaman biyen korupsi. Ya. Kalau materi karirnya Ya. buat. Iya. Nanti tuannya stroke. Ya, betul Pak. Benar ya? Iya, betul, Oh, clear. Jadi antara balasan, kifaroh, Paham ya, ampunan, Bapak-bapak ya? Enggak. Nah, ya. ya, ya, Masuk. Masuk tahu ya? itu sama. Nggih. Tapi yang jelas wilayah orang luar kita itu sama sekali sebenarnya tidak boleh masuk ke ranah hati atau ke ranah hubungan dia dengan Allah, Pak. Ya. Itu hanya privasi. Kalau kita sakit, oh ya Allah, aku dulu pernah begini begitu. Begitu. Iya, kita itu untuk privasi kita sendiri hubungan Iya. dengan Allah. Bahwa Allah memberikan kifarah. Bahwa ini janji Allah. Ada yang lain? Iya, iya, Pak. Terima kasih ya Pak. Sholat awapin. Berapa Pak? Sholat awapin yang sholat awapin bisa mengurangi dosa-dosa. Betul, iya. Jadi gini Pak, ini barusan ada masukan bagus. Bagus, ya. Bahwa sholat awabin atau sholat nawafil, ibadah-ibadah nawafil itu mengurangi dosa. Jadi gini, kalau Allah lewat Rasulullah memberikan contoh ada pengurang-pengurang dosa, itu
ada motivasi di dalam situ, ada ijazah, ada rekomendasi dari Rasulullah bahwa ini loh yang terbaik. Tapi ketika sahabat yang lain datang, ya Rasul, gimana supaya aku dosa-dosaku diampuni? Kamu bekerja keras untuk keluargamu, itu adalah cara terbaik supaya Allah mudah mengampuni dosa-dosamu. Nah, tapi sahabat yang lain datang, oh kamu sedekah. Sahabat yang lain datang. Nah, Rasulullah mengutarakan ini semua karena ada banyak peluang dan setiap orang beda-beda potensinya. Ada yang kuat di awabin, ada yang kuat di sholat qiyamul lail, ada yang kuat di sedekah, insyaallah. Nah, itu masing-masing kita punya potensi yang Allah kasih untuk Allah ampuni itu. Jadi betapa murahnya rahmat Allah, sifat rahmat Allah yang mudah sekali kita dapat ampunan lewat apapun. Ada yang juga istighfar, seperti Rasulullah istighfar habis sholat 100 kali, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ada yang tadi keringat lewat keringat kerja kerasmu sehari itu Allah ampuni dosa-dosa. Dan itu tiap orang beda-beda. Ya. Dan kita kalau pakai sama nggak apa-apa, kita pakai semua dalilnya itu bahwa memang rekomendasi ijazah atau peluang Allah ampuni itu besar. Karena seberapapun kita bersalah, kalau kita datang ke Allah dengan berjalan, Allah dengan berlari. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepak. Kemudian kalau dosa kita sepenuh langit dan bumi, seluruh bumi sebesar gunung, Allah ampunannya seluas langit. Demikian Pak Bu. Barangkali ada tambahan ini dari, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau diskusi, ya, langsung. Siapa tahu kan? Oke. Ya Umi, saya gimana? Bismillah, tadi menambahkan sedikit Pak Hepta yang dalil tentang sakit tadi saya temukan di surat Az-Zumar. Itu ayat 10, kemudian surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu tentang sakit semua. Yang Az-Zumar itu bahwa kesabaran saat sakit akan berbuah pahala yang besar. Jadi sakit itu memang benar-benar Allah menjanjikan kita diampuni dosa dan kemudian mendapatkan pahala. Tapi harus sabar. Sakitnya ya dah. Menerima dengan sakitnya bengok lorone malu ya orang. Orang. Zumar 49 ya. 49. Iya, saya pernah Pak membaca. Ya, gimana nih? Ya, terus Az-Zumar ayat 10, kemudian surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Monggo bisa dibuka kalau aplikasi Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya ingin saya tanyakan, di tingkatan berdasarkan kesadaran syukur atau pendekatan psikologis, di level 1 atau awal itu kita tidak menyadari nikmat atau terjebak pada hal negatif. Saya pernah dapat bahwa syukur itu kita memakai apa yang dikaruniakan oleh Allah, misalkan panca indera kita, jiwa raga kita untuk ketaatan, untuk patuh perintah Allah. Saat kita di level 1 ini tidak menyadari nikmat, kemudian terjebak pada hal negatif ini, berarti di sini kita dikatakan tidak bersyukur. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Kemudian bagaimana saat kita terjebak pada hal ini? Gitu. Semua ini Pak sama terima kasih mendukung semua supaya kita makin terluaskan cakrawala keilmuan kita gitu. Ya memang harus ilmu ya. Mau nggak mau sadar bahwa nikmat apapun, sekecil apapun itu adalah nikmat. Baik itu berupa yang tidak enak maupun yang enak. Ya. Jadi menyadari semuanya dari Allah. Yang tidak enak itu kalau orientasinya akhirat, oh ya rapopo, yo aku mbok tipu, mbok kecewa ke rapopo, misalkan kita ditipu orang janji uang dan segala macam.
uang kita dibawa lari atau anak kita menyakiti kita dengan kata-kata ketus gitu ya, bahwa sakit hati ya tadi yang saya sebutkan itu ada 6 ya, termasuk sakit hati itu juga berdosa. Kalau orientasinya Allah dan akhirat dan hadiah dari Allah, pasti sama, mengaduh juga, kemudian mengeluh juga, tapi hati mudah kembali kalau punya keilmuan tentang kesadaran nikmat tadi. Nikmat ini nikmat nih dari Allah. Tapi kalau tidak menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah, ya sudah, hitungannya matematis. Saya sedang untung atau saya sedang rugi. Ya, kalau kamu salah, kamu harus tak luruskan gimana supaya saya benar. Nah, gitu kan untung rugi. Saya kalah atau menang, saya untung atau rugi. Nah, kalau yang kita syukuri, kita sebatas yang menang-menang saja, itu pada level tadi Ibnul Qayyim, ya, seorang ulama, dan Imam Al-Ghazali kan ini banyak ya level-levelnya. Itu sudah level khusus, sudah tidak memperhitungkan untung rugi, tapi sudah kesadarannya bahwa semua illa bi'idnillah. Jadi semuanya tidak terjadi karena sesuatu yang lain kecuali atas izin Allah. Ya. Qadarullah kepada wa masya'ala. Wa masya'ala. Ya, jadi semuanya takdir Allah. Jadi kita selalu ucapkan qadarullah. Semuanya ketentuan Allah, wa masya'ala, dan atas kehendaknya. Ini bisa jam berapa? Oh, jangan gitu. Oh, sangat. Terima kasih. Terjawab nggak, saya? Sedikit ya, ya. Berarti memang harus sedikit. Ya, nanti masih bisa rumah. kita lanjut di rumah. Ya. Oke. Mbak Ma tanya. Tanya, boleh apa enggak ini? Boleh. Mimpi. Mau sewu enggak? Mau sewu ngebalik buku gitu. Upami niki nggih. Kan mati juga ada yang takut. Nah itu takut. itu ada tembangannya loh, Mas Tukul. Mas Tukul ini. Mas Tukul, Mas Tukul. Ada tembangannya. Mbaknya piye? Tembangannya dukun. Ana tangis. Ayo. Ayo. Tangis wong peti mati. Ayo. Lagi Pak Wandi. Sing ngoni Pak Wandi. Dari Jogja Pak takut peti mati. Oh iya. Oke. Berarti anu nggih, Pak nggih. Ya, itu. Takut mati itu boleh takut karena dosa-dosa kita, maka kita kejar langsung minta ampunan Allah. Takut mati yang dilarang adalah takut meninggalkan nanti anak gimana tengkleler, seakan-akan nggak ada Allah. Terus nanti hartanya bagaimana, hilang ya. Wah, aku serai iso numpak iki mobil ini. Iya. Iya, jadi syukur itu intinya ketika kita pas uang banyak, insya Allah yayasan atau musola atau apa, intinya ada yang 100 juta ya enteng, boleh kita iri kan Pak Bu. Ada yang menyumbang, Masya Allah ini organisasi Muhammadiyah 100 juta, wow. Ini terus saya ingat, akan terus saya ingat ini, saya melihat sendiri gitu. Jadi akan berusaha, kita boleh iri, boleh dengki terhadap orang yang kaya tapi dermawan. Yeah. Orang yang soleh mengamalkan ilmunya. Yeah. Jadi kita boleh iri terhadapnya. Demikian. Oke, alhamdulillah pas. Mau nutup. Pak Wandi. Surat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musola Ar-Rahim sepanjang Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah barusan kita buka bersama untuk puasa Senin, puasa sunnah Senin, dan mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Haji Catur. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain.
Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.